Hai teman-teman, selamat datang di channel edukasi kita, The Queens. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Indonesia mempunyai 3 zona waktu yang berbeda, kenapa GMT menjadi patokan waktu dunia, dan fakta-fakta unik mengenai pembagian waktu. Jadi teman-teman tonton videonya sampai habis ya. Nah, mengapa waktu di Indonesia bagian Barat, Timur, dan Tengah berbeda? Ada beberapa faktor penyebab perbedaan tersebut. Yang pertama, karena adanya Greenwich Mean Time, atau yang biasa kita sebut GMT. Sebelumnya, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa setiap negara di dunia ini mempunyai waktu yang juga berbeda sebagai akibat perputaran atau rotasi bumi. Pembagian waktu pada tiap negara mengacu kepada Greenwich Mean Time atau GMT. Ini karena kota Greenwich yang terletak di negara Inggris berada di mana garis bujur 0 derajat melintang. Garis inilah yang menjadi pedoman dalam menentukan waktu di dunia ini. Secara sederhana, konsep penetapan waktu GMT terbagi menjadi dua. Negara-negara yang terletak di kawasan barat kota Greenwich, GMT-nya adalah negatif. Sementara negara yang berada di kawasan timur Greenwich, GMT-nya positif atau berkebalikan dengan yang negatif. Nah, teman-teman tahu nggak Indonesia termasuk dalam kategori yang mana? Peta pembagian waktu di Indonesia masuk dalam kategori positif karena terletak di bagian timur Inggris. Derajat garis bujur menjadi dasar pembagian waktu sesuai jarak wilayahnya. Setiap jarak 15 derajat baik pada arah bujur barat atau bujur timur terjadi selisih waktu sebanyak 60 menit atau 1 jam. Dari pedoman lokasi 0 derajat atau kota Greenwich, negara kita mempunyai perbedaan waktu selama 7 jam. Selain karena GMT, letak geografis negara kita juga mempengaruhi adanya perbedaan waktu itu loh. Indonesia sendiri mempunyai panjang busur sebesar 46 derajat yang melintas dari 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur barat dan membagi negara kita dalam 3 zona waktu yang berbeda-beda. Hal ini telah ditetapkan pada Putusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987. Pembagian zona waktu juga perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu sosiopsikologis masyarakat, pembangunan negara, kepadatan masyarakat, transportasi dan perhubungan, faktor ekonomi, keyakinan atau agama, dan faktor politik. Jadi sekarang, ayo kita simak pembagian waktu di Indonesia beserta daerahnya. Yang pertama, waktu Indonesia bagian Barat atau biasa disingkat WIB. Kawasan di Indonesia yang termasuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh wilayah yang membentang sepanjang 95 derajat bujur timur sampai 105 derajat bujur timur. Selisih waktu wilayah Indonesia bagian Barat dengan lokasi 0 derajat atau GMT adalah 7 jam lebih cepat atau sering dituliskan dengan GMT plus 7. Nah, inilah beberapa provinsi di Indonesia yang termasuk dalam zona waktu Indonesia bagian Barat. Yang kedua, ada waktu Indonesia bagian tengah. Wilayah di Indonesia yang terletak pada 105 derajat bujur timur sampai dengan 120 derajat bujur timur termasuk dalam zona waktu Indonesia tengah atau WITA. Selisih waktu zona Indonesia bagian tengah ini adalah 8 jam lebih cepat daripada kawasan 0 derajat bumi atau GMT. Inilah alasannya sistem perhitungan waktunya menjadi GMT plus 8. Berikut provinsi-provinsi di tanah air dengan zona WITA. Yang ketiga ada waktu Indonesia bagian timur atau WIT. Daerah-daerah di Indonesia yang berada di 120 derajat bujur timur sampai dengan 140 derajat bujur timur berada dalam zona waktu Indonesia Timur atau WIT. Perbedaan waktu kawasan Indonesia bagian timur dengan 0 derajat bumi kota Greenwich adalah lebih cepat 9 jam atau dengan sistem perhitungan GMT plus 9. Beberapa cakupan provinsi dengan zona waktu tersebut yaitu. Nah, sekarang kita masuk ke fakta unik tentang pembagian waktu ya teman-teman. Zona waktu di Indonesia berubah hingga 9 kali. Sebelum menetapkan pembagian waktu di tanah air menjadi 3 zona WIP, WIT, dan WITA, pemerintah pernah mengubah zona waktu ini sampai 9 kali. Ini termasuk pada masa pendudukan Hindia Belanda yang mengubah pembagian waktu di Indonesia beberapa kali.
Keputusan akhir mengenai pembagian waktu menjadi 3 zona akhirnya disepakati melalui Kepres seperti yang telah disinggung sebelumnya. Keputusan tersebut diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 1988 tepat pukul 00 sampai saat ini. Pemerintah mempertimbangkan menyatukan zona waktu di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini pernah dibicarakan secara intens di tahun 2012 atau masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pihak berwenang sempat mempertimbangkan untuk menyatukan zona waktu Indonesia dengan WITA sebagai patokannya. Tujuan dibuatnya ketentuan ini adalah untuk kebutuhan efisiensi birokrasi serta meningkatkan kompetensi ekonomi. Namun wacana tersebut hingga saat ini masih tertunda dan belum diketahui dengan jelas tindak lanjutnya. Perbedaan waktu berbuka puasa di gedung Burj Khalifa. Burj Khalifa adalah gedung yang tertinggi di dunia dan terletak di kota Dubai. Pada bulan Ramadan ada perbedaan waktu berbuka puasa di gedung tersebut. Ini karena semakin tinggi posisi seseorang pada gedung pencakar langit, maka matahari akan terbit lebih lama. Pemerintah yang berwenang di bulan Ramadan selalu mempublikasikan pengumuman mengenai hal ini. Mereka yang tinggal di lantai 60 serta 120 Burj Khalifa harus menunda buka puasa selama 4 menit. Berikutnya, orang-orang yang berada di lantai 121 atau lebih tinggi lagi juga mendapat tambahan waktu berbuka selama 6 menit. Pulau berjarak 3,6 meter mempunyai perbedaan waktu sampai 23 jam. Fenomena ini terjadi di Kepulauan Diomede yang hanya terdiri dari 2 pulau, yaitu Diomede Besar dan Diomede Kecil, atau Big Diomede dan Little Diomede. Kepulauan ini berada di antara Alaska dan Siberia, tepatnya di tengah Selat Bering, kawasan Kutub Utara. Walaupun hanya berjarak sekitar 3,8 km saja, namun kedua pulau tersebut adalah bagian dari 2 negara yang berbeda. Big Diomede adalah bagian dari Rusia, sementara Little Diomede merupakan milik Amerika Serikat. Inilah sebabnya, meski jaraknya terbilang dekat, selisih waktu kedua pulau ini cukup panjang, yaitu mencapai 23 jam. Alasannya karena terpisah oleh garis penanggalan internasional. Penduduk setempat menjuluki Big Diomede sebagai Pulau Esok atau Tomorrow Island, sementara Little Diomede sering disebut Yesterday Island, alias Pulau Kemarin. Cukup menarik ya teman-teman. Prancis adalah negara dengan zona waktu terbanyak. Prancis merupakan negara dengan pembagian zona waktu yang paling banyak di dunia, bahkan lebih banyak dibandingkan Rusia walaupun wilayahnya lebih besar. Hal ini membingungkan para penumpang kereta sehingga pemerintah kemudian menyatukan zona waktu tersebut dengan patokan waktu Paris. Saat ini Prancis terbagi menjadi 12 zona waktu dengan pedoman berdasarkan UTC atau waktu Eropa Tengah. Penyebab zona waktu Prancis sangat banyak karena wilayahnya tersebar di berbagai bagian Eropa lainnya sampai mancanegara yang mempunyai zona waktu masing-masing. Ternyata untuk menentukan waktu di suatu daerah tidak mudah ya teman-teman. Ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Sekian video edukasi kali ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Tolong bantu share video ini supaya lebih bermanfaat. Terima kasih.